Elo Susilawati, SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2025, IAIN Loksma Aceh. Nomor peserta 0803 000 028 086. NIM PPG 202 461 1075. Hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di Min 7 Majalengka kelas 6 dengan mata pelajaran Akidah Akhlak dengan topik Alamku dengan menggunakan metode pembelajaran program based learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Good morning. Morning. Sampurasun. Sampai. Apa kabar? Alhamdulillah. Lumayan. Tetap Allah. Alhamdulillah, kabar kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina Nikmataka wansur alaina hojaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, mari kita absen dulu ya. Good morning Citra, how are you? I'm fine. Good morning Tatia, how are you? I'm fine. Good morning Mariam, how are you? Good morning Ririn, how are you? I'm fine. Good morning Bunga, how are you? I'm fine. Good morning Rafael, how are you? I'm fine. Good morning Dika, how are you? I'm fine. Good morning Apid, how are you? I'm fine. Good morning Meme, how are you? I'm fine. Good morning Najwa, how are you? I'm fine. Good morning Gali, how are you? I'm fine. Good morning Dapa, how are you? Kemana? Sakit? Oh. Good morning Gita, how are you? Good morning Satya, how are you? Good morning Susi, how are you? Good morning Dewi, how are you? Good morning Azkia, how are you? Good morning Hani Bani, how are you? I'm fine. I am fine. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk pelajaran hari ini kita masih ingat pelajarannya apa? Kemarin tentang pelajaran akidah akhlak ya, pelajaran akidah akhlak. Untuk pelajaran sekarang temanya tentang alamku. Apa katanya? Alamku ya. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu satu, agar menghayati akhlak yang baik terhadap binatang, tumbuhan, dan makhluk hidup sehari-hari. Terus menunjukkan kasih sayang dan peduli terhadap binatang, tumbuhan, dan dalam kehidupan sehari-hari, serta menerapkan akhlak yang baik terhadap binatang serta tumbuhan. Selanjutnya yaitu menyajikan contoh akhlak yang baik terhadap binatang dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita kepada negara kita, maka kita dibiasakan untuk selalu menyanyikan lagu kebangsaannya. Sebelumnya, silakan Ananda semuanya untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah?
Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah putraku yang merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanah putraku yang merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tentang tema kita alamku. Ada yang tahu di sini siapa yang menciptakan langit? Citra, coba sebutkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu siapa yang menciptakan bumi? Allah. Yang menciptakan alam semesta, Dewi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan gunung? Allah. Yang menciptakan kursi? Oke, tahu perbedaannya. Dan mengapa kita harus sayang atau memelihara tumbuhan dan binatang? Coba, kenapa Neng Gua? Kenapa? Karena kita akan membutuhkannya, akan butuh dengan lingkungan atau tumbuhan, butuh dengan binatang. Kita akan selalu membutuhkan tumbuhan dan juga binatang. Di antaranya ada binatang peliharaan, ada binatang yang bisa untuk dipekerjakan, atau binatang untuk bisa dimakan. Tumbuhan juga sama. Jadi kenapa kita harus memelihara atau menyayangi binatang dan tumbuhan? Karena kita juga pasti akan membutuhkannya. Kita juga akan memerlukan mereka, gitu ya. Ngerti? Jangan dibiasakan untuk merusak atau menyakiti binatang atau tumbuhan. Mulai dari sekarang biasakan untuk menyayangi binatang. Caranya dengan memberi makan, atau tumbuhan. Caranya dengan menyiram atau memeliharanya, ya. Sekarang kita pelajari tentang lingkungan ciptaan Allah. Lingkungan ciptaan Allah diantaranya ada apa cenah? Binatang seperti tadi ya. Terus tumbuhan dan benda-benda yang ada di bumi, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu manusia sebagai makhluk Allah yang paling apa? Mulia, diharuskan atau diwajibkan oleh Allah untuk selalu menjaga, memelihara, dan mengelolanya, ya, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup kita sebagai manusia, ya, karena hidup kita pasti tergantung dengan benda-benda yang lainnya. Kita tidak bisa hidup sendiri, ya. Sehingga manusia dapat menjalankan tugasnya sebagai apa? Khalifah di muka bumi. Manusia tidak berhak untuk merusaknya. Jika terjadi bencana alam, berarti itu adalah akibat perbuatan manusia. Sebelum berlanjut ke materi selanjutnya, kita lihat video dulu ya. Silakan kalian perhatikan, simak dengan cermat dan teliti. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Sekarang kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Diharapkan setelah pelajaran materi Boleh duduk. kalian mampu yang baik terhadap binatang dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mampu menunjukkan kasih sayang dan peduli terhadap binatang dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menerapkan akhlak yang baik terhadap binatang dan tumbuhan. Di samping itu pula, mampu menyajikan contoh akhlak yang baik terhadap binatang dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba kalian
Amati gambar berikut ini. Apa yang kalian saksikan? Dari gambar ini menunjukkan bahwa Allah SWT telah memberikan karunia yang begitu besar kepada kita manusia. Ada alam yang aktif, dipenuhi dengan tanaman dan subur, dan juga binatang yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Nah, sekarang bagaimana sikap terbaik manusia terhadap binatang dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita? Saudara, amati mengapa binatang dan tumbuh-tumbuhan seperti pada gambar tadi dapat hidup dengan subur. Islam adalah agama yang begitu sempurna. Islam tidak hanya mengajarkan umatnya tentang bagaimana berakhlak kepada Tuhan penciptanya, tapi juga bagaimana berakhlak dengan alam dan lingkungannya, seperti hewan, tumbuhan, bahkan benda mati sekalipun. Kita mungkin mengeluh dengan cuaca yang panas yang membuat kita tidak bisa berlama-lama di luar, atau mengeluh pada banjir yang sudah menjadi langganan setiap tahun. Pernahkah kita pikirkan bahwa semua itu berhubungan dengan keberadaan pohon? Solusi terhadap permasalahan lingkungan seperti cuaca panas dan banjir tersebut adalah dengan menanam pohon. Mencegah terjadinya penebangan hutan atau pepohonan secara liar. Sudahkah kalian menanam pohon di rumah? Ayo, sekarang kita mulai untuk menanam pohon agar memperoleh banyak manfaat. Antara lain, 1. Mengurangi pemanasan global. Pohon akan mengurangi emisi karbon, karena jumlah karbon yang meningkat sebagai penyebab terjadinya pemanasan global. Pohon menyerap karbon dan polusi dari udara. Yang kedua, mengurangi banjir. Ketiga, menurunkan pencemaran lingkungan. Keempat, meningkatkan kualitas hidup. Dan kelima, membuat anak lebih mudah belajar. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. Subhanallahul Azim. Telah tampak kerusakan darat dan laut disebabkan karena perbuatan kanak manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surat Al ayat 41 dan 42. Salah satu ancaman dari Quran adalah penerbangan liar atau yang disebut dengan illegal logging. Illegal logging adalah kegiatan penerbangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari penguasa setempat. Peristiwa ini sering terjadi di sekitar perbatasan. Penebangan pohon yang dilakukan secara liar dapat berakibat buruk terhadap manusia dan kehidupannya. Di antara dampak buruk dari penebangan pohon secara liar adalah: 1. Apabila hujan, mudah terjadi tanah longsor karena tanah tidak mampu lagi menahan air sebelumnya tanpa bantuan dari akar pohon. 2. Mudah terjadi musim kemarau karena tidak ada lagi akar pohon yang bisa menyimpan cadangan air sehingga tanah menjadi tandus. 3. Terjadi pemanasan global yang akan mengakibatkan menipisnya lapisan ozon di bumi kita. 4. Memicu punahnya hewan-hewan yang tinggal di hutan karena tempat tinggalnya habis ditebang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, tentunya kalian sudah memahami pentingnya menjaga kelestarian hutan. Sekarang, tuliskan keadaan yang menggambarkan akibat dari perilaku illegal logging yang dilakukan manusia bagi lingkungan, baik itu tanaman atau pohon maupun binatang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah selesai melaksanakan pembelajaran tentang akhlak terhadap binatang dan tumbuh-tumbuhan. Oke, paham apa yang telah kalian tonton? Paham. Pembahasan tentang masih lingkungan. Di sini juga ada gambar. Coba perhatikan
oleh kalian, dan sambil ditelaah, sambil dipikirkan apa sebenarnya yang dilakukan oleh mereka ya. Kasih sayang terhadap binatang, perhatikan gambar berikut. Kenapa kita harus menyayangi binatang? Kasih sayang terhadap binatang, seperti yang tadi diperlihatkan, ada anak-anak yang sedang memberi makan hewan peliharaannya. Ada ayam, ada apa? Kucing, kelinci, sapi, ya sapi besar. Apalagi tadi itu landak, merpati, ya. Itu harus dipelihara. Masih banyak sebenarnya binatang peliharaan, cuma itu hanya sebagian kecil saja. Kasih sayang terhadap binatang. Binatang termasuk makhluk hidup ciptaan Allah. Kalau kita memelihara binatang, kita punya binatang dipelihara, maka binatang pun akan apa? Akan sayang kepada kita ya. Binatang adalah makhluk Allah yang memiliki nyawa, mampu berinteraksi dengan manusia selayaknya manusia itu sendiri. Kalau kita juga memperlakukan binatang dengan baik, maka binatang pun akan berbuat baik terhadap kita. Kalau kita jahat, misalkan ada kucing diinjek, pasti kucing juga marah. Suara kucing bagaimana kalau lagi marah? Suaranya beda kan? Kalau lagi manja gimana suaranya? Nah, kalau lagi marah, makanya ngotot, kukunya keluar ya. Suka lihat kalau kukunya suka keluar, karena dia merasa terancam, tidak nyaman dengan kita, maka dia pun akan membela diri. Makanya kalau kita mau dibaikan sama binatang, kita juga harus berbuat baik terhadap binatang. Kasih sayang terhadap binatang. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita berinteraksi dengan binatang. Ya, dengan binatang peliharaan kita. Ketika berinteraksi, ada beberapa hal yang diperhatikan. Di antaranya satu apa, Memei? Tidak membebani dengan sesuatu yang di luar. Kemampuannya. Tidak membebani mereka dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Yang kedua, Dika, coba dibaca apa? Nah, tidak menempatkan mereka dengan binatang lain yang membahayakan keselamatannya. Selanjutnya yang ketiga apa? Citra, baca. Menyembelih mereka sesuai dengan panduan atau syariat agama kita, agama Islam, biasanya dengan menggunakan apa? Pisau yang tajam, dengan didahului dengan bacaan basmalah ya, supaya binatang yang kita sembelih tidak haram untuk kita makan. Terus sila sema mau ditembak aja, boleh tidak? Tidak, itu menyakiti. Yang selanjutnya Api, nomor 4 berapa? Apa dibaca? Dilarang menguliti atau mematahkan tulangnya. Biar seru jalannya, biar pincang, mau dipatahin kakinya satu. Nggak boleh. Kalian juga kalau kakinya pincang dipatahin satu, sakit tidak? Sakit ya. Terus tidak boleh menyembelih anak-anaknya di depan penglihatan induknya. Atau misalkan, ada anak ayam lucu banget. Mau kita mainin, terus kalian diputer-puter kepalanya di depan induknya. Boleh tidak? Tidak boleh. Nanti induknya akan merasa sakit hati. Dah hewan juga mempunyai perasaan, punya pikiran. Itu anak saya, kenapa anak saya dimainin kepalanya diputer-puter gitu, kata ayam teh. Nanti kalian dikejar ya. Terus membuat mereka tempat yang nyaman dan bersih. Terus membuat tidak boleh merampas hasil buruannya. Ada ayam misalkan, ada makanan jagung, udah dapat jagung, kalian ambil jagungnya. Ada makanan ini, diambil oleh kalian makanan hasil buruan hewan, boleh tidak? Tidak boleh. Nanti hewannya juga akan marah. Selanjutnya tidak boleh menembak mereka atau cara apapun yang bisa mematahkan tulang binatang tersebut. Seperti tadi, tidak boleh mematahkan, menembak ya. Dibikin pincang, dibikin patah, tidak boleh. Untuk hewan piaraan kita perlu memberi makan, minum, mengobati apabila sakit. Ya, sudah pasti udah dikukuk orang kita tuh dipelihara, tapi tidak dikasih makan atau tidak diobati, kasihan ya. Kasihan hewannya. Selanjutnya di sini ada gambar tentang kasih sayang terhadap
tumbuhan. Ada apa? Ada anak. Si Rapa sama si Dekia lagi menanam pohon. Ini contoh. Ada si Rapa sama si Dekia lagi menanam pohon. Suka menanam pohon? Di rumah ada tanaman pohonnya? Tanaman apa? Rambutan. Rambutan baik. Bisa menghasilkan lengkeng. Bisa menghasilkan buah. Jadi kita bisa punya makanan. Setelah ditanam biasanya di apa? Disiram. Atau ini sedang apa? Memberi apa? Pupuk ya. Nah, selain menyayangi binatang, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Karena tumbuhan juga sama memberi banyak manfaat buat kita. Apa kalian tahu apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia? Ayo, ada yang tahu? Apa saja manfaatnya? Iya. Iya. Yes. Itu kalau masih ada tumbuhan atau pohon. Kalau sudah tidak ada, akan menimbulkan apa? Bencana. Kalau sudah tidak ada pohon, akan menimbulkan banjir, menimbulkan apa? Longsor, pemanasan. Karena masih ada pohon, jadi bisa mengurangi pemanasan global. Karena apa? Karena masih oksigennya diserap oleh daun, mengurangi banjir. Karena apa? Karena tanah masih air masih tersimpan oleh akar-akar tumbuhan. Meningkatkan kualitas kehidupan, iya pasti. Karena banyak tumbuhan yang bisa kita pergunakan. Membuat anak lebih mudah belajar. Karena udaranya menjadi sejuk atau segar seperti kita di lingkungan kita ya. Masih banyak pepohonan. Jadi lingkungan kita masih terasa asri dan sejuk. Tidak panas ya. Jadi kita belajar pun menjadinya nyaman. Kasih sayang terhadap tumbuhan. Dampak buruk dari penebangan pohon. Nah, ada dampak buruknya dari penebangan pohon. Kerusakan yang diciptakan oleh manusia. Manusia yang serakah, yang menebang hutan, menebang pohon dengan sembarangan, dengan liar ya, tidak dengan bertanggung jawab. Mereka sebagian kecil yang mendapatkan keuntungan dan kita semua yang akan mendapatkan kerugian. Dampak buruknya kita rasakan semuanya, tidak hanya yang menebang pohon saja. Misalkan menebang pohon masih galih, banjirnya kita semua enggak rumah si galih saja yang banjirnya. Kata Allah karena banjirnya mau di rumah si galih aja, ada si galih yang menebang pohonnya enggak. Sebagian kecil yang mendapatkan keuntungan dari merusak lingkungan dan dampaknya kepada kita semua. Makanya dari itu kita tidak boleh merusak lingkungan, baik tumbuhan ataupun hewan. Sekarang kasih sayang terhadap tumbuhan. Dampak buruk penebangan pohon, yaitu seperti tadi di dalam video ada apa? Bencana banjir. Tanahnya menjadi tandus, terjadinya pemanasan global atau global warming, pemicu karena tempat tinggal mereka menjadi tidak nyaman ya, tidak ada tempat untuk mereka berlindung dan mereka mencari makanan karena tempat mereka telah dirusak oleh manusia. Nauzubillah min dzalik. Jauhkan kita dari perbuatan yang tidak baik. Paham sampai sini? Mengerti? Siap untuk melakukan kegiatan selanjutnya? Siap? Untuk kegiatan yang pertama kita dibuat per kelompok dulu. Ini kelompok 1, kelompok citra. Ketuanya silakan dirundingkan, siapa didiskusikan. Ini kelompok 2, kelompok USI. Ini kelompok 3, kelompok APID. Ya. Silakan didiskusikan siapa yang akan menjadi ketua kelompoknya. Untuk kegiatan ini kita akan melihat ke gambar yang sudah tertera di sini ya. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok setelah mengamati keempat gambar di atas dan berikan tanggapan kalian ya. Selanjutnya, bagaimana cara menyikapi jika kamu melihat teman yang tidak menyayangi dan atau tidak menyayangi tumbuhan dan hewan? Silahkan dikerjakan. Ditulis
anggotanya siapa? Ya. Itu untuk lembar jawabannya sudah ada di bawah. Silakan. Ketua kelompok 1 siapa? Ketua kelompok 2 siapa? Ketua kelompok 3 siapa? Sok. Nanti sok. Kelompok ke dalam satu. Ya udah dah gitu doang. Apid itu bantuan mikir si nenek juga. Apid. Nuhun. Iya, cuma 2. Sok. Sok. Nomor 1 apa? Lalu berdiskusi dalam debat kelompokmu. Setelah mengamati keempat gambar di atas, berilah tanggapan kalian. Apa? Tentang apa gambarnya? Nomor 1. Gambarnya tentang apa di situ? Ada berapa gambar? 4 gambar. Gambar 1 tentang? Anak yang sedang memberi makan ayam. Gambar yang kedua. Anak yang sedang menyiram tanaman. Yang ketiga. Anak yang sedang mencoret-coret pohon. Yang keempat. Anak yang ingin memukul kucing. Binatang ya, binatang. Berarti apa tanggapan kalian tentang keempat gambar tersebut? Coba dijelaskan. Gambar 1 itu 2 mencerminkan sikap anak yang sayang pada hewan dan tumbuhan. Gambar 3 dan 4 mencerminkan sikap anak yang tidak sayang pada tumbuhan dan hewan. Oke, silakan. Terima kasih. Nggak salam dulu? Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu kelompok 1. Oke, terima kasih. Kelompok 2 silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kan mempresentasikan hasil diskusi kami gitu. Oke, silakan. Nomor 1, apa hasil diskusinya? Tentang teman melihat gambar yang ada. Tinggal dibacakan Neneng Dewi. Ayo. Apa tanggapannya? Oke. Itu artinya? Oke. Oke, bagus. Ya. Oke, bagus, pinter. Selanjutnya, nomor 2. Bagaimana? Kembali, berarti gitu ya. Oke, bagus. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus semuanya untuk kelompok 2. Sekarang selanjutnya kelompok 3. Siapa? Meme sama Neng Jua? Oke. Iya, sok siap. Anak perempuan aja lah biar itu. Meme dan Neng Jua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan Mempresentasikan hasil diskusi
kami. Oke. Nomor 1 apa? Ayo berdiskusi dengan teman kelompokmu setelah mengamati keempat gambar di atas. Berilah tanggapan kalian. Apa tanggapannya? Karena memberi makan hewan. 2. Mencerminkan sikap peduli terhadap tumbuhan. 3. Tidak mencerminkan sikap tidak peduli terhadap tumbuhan. 4. Tidak mencerminkan sikap tidak peduli terhadap hewan. Karena apa? Karena Oke. Terima kasih. Bagaimana cara menyikapi jika kamu melihat teman yang tidak menyayangi tumbuhan atau hewan? Bagaimana? Menegurnya, karena kita memerlukan tumbuhan dan hewan. Menegurnya karena kita. Kita memerlukan tumbuhan dan hewan. Oke. Bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Untuk kegiatan selanjutnya, ini berarti kegiatannya per individu ya, masing-masing silakan. Jangan lupa diisi nama dulu ya. Nama. Nanti bisa menilainya kalau tidak ada namanya. Nama dulu, jangan lupa ditulis dan silakan dijawab pertanyaannya dengan cermat. Baca dulu pertanyaannya ya. Pilihan ganda ya soalnya mudah seperti tadi yang telah kita pelajari. Iya, silakan kerjakan, jangan lupa baca bismillah dulu. Sudah belum? Silakan. Kalau sudah, boleh nanti dikumpulkan ke depan. Sudah selesai semuanya? Bisa mengerjakannya? Kalau sudah, silakan kumpulkan per kelompok. Sip. Per kelompok nanti simpan ke depan. Per kelompok sudah. Ini kelompok 1 sudah. Oke, kelompok 2. Nama tidak lupa nama. Nama lihat nama. Sudah? Sudah. Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham ya? Paham semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pembelajaran untuk mata pelajaran akidah akhlak untuk hari ini telah selesai dalam tema alamku ya. Ada yang bisa menjelaskan pesan dan kesan dari pembelajaran tema kita hari ini? Kesannya apa yang diambil, yang bisa kita ambil dari pembelajaran di sini sekarang? Tentang kita harus berbuat baik atau menjaga lingkungan di sekitar kita, yang diantaranya ada hewan dan tumbuhan, termasuk kepada kita semua, manusia juga, jangan terhadap lingkungan dan hewan saja, teman kita juga kan sama ya. Berarti kita harus lebih baik lagi, lebih mampu untuk berperilaku baik terhadap lingkungan, baik itu hewan maupun tumbuhan. Alhamdulillah, materi tentang alamku sudah selesai. Dan untuk materi minggu depan, kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Silakan kalian lihat-lihat dulu bukunya, pelajari dulu tentang materi Asmaul Husna ya. Seperti yang selalu kita biasakan sebelum kegiatan pembelajaran, membacakan Asmaul Husna. Dan sudah sampai mana yang telah kalian hafal? Oke. Silahkan, boleh dibereskan alat tulisnya. Alat tulisnya boleh dibereskan. Kita berdoa ya.
Silahkan dirapikan duduknya. Doanya biasa, subhanakallahumma. Doanya biasa. Subhanakallahumma. Oke. Hayya tarji. Hayya narji. Hayya. Ilalika ustazi. Ilalika ustazi. Ma'an najah. Ilalika ma'as salama. Oke, sebelumnya kita nyanyi berdoa dulu ya. Siap pimpin sama Citra ya? Masih sama Citra. Semuanya silakan duduk rapi. Sikap berdoa. Sebelum pulang. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salawat. Assalatu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.